Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita pada hari ini. Kita diteguhkan oleh Allah, kita dijadikan insan yang menjalankan ketakwaan, yang menjalankan ketaatan, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan segala aktivitas yang ada, yaitu pada hari ini menyembah dan beribadah kepada Allah sejak kita bangun. Ini merupakan satu pencapaian iman semuanya, yang tentu karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan keberhasilan kita meneguhkan hati, kekuatan, pikiran, dan jiwa raga kita. Alhamdulillah, salat subuh sudah kita tunaikan bersama. Dan ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya lanjutkan kajian yang lalu yang mana sudah berkisar mengenai pelaksanaan sholat. Sedikit kita berbicara tentang sholat pada kesempatan yang lalu. Salat ini adalah terdiri dari rukun, sunnah, ya. Ada rukun, ada istilahnya para fuqaha, ada yang wajib. Kalau Imam Hanafi itu membedakan antara wajib dengan rukun. Kalau rukun itu kalau tidak dilakukan pasti batal salat. Kalau wajib menurut Imam Hanafi tidak batal salat, tapi kurang ki. Jadi itu peristilahan di kalangan. Tetapi Imam Syafi'i itu juga wajib, itu juga rukun. Dan seluruh jumhur ulama mengatakan begitu. Ini adalah perspektif fikih. Jadi salat yang kita lakukan ini hukumnya adalah sendiri, di mana seorang hamba dinyatakan telah menunaikan kewajibannya bila dia penuhi rukun-rukunnya. Karena awal ma yuhasibul insanu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah salat. Kalau bagus salatnya, bagus seluruh amalnya bisa diperiksa. Tapi kalau salatnya rusak, yang lain apa yang diperiksa? Ya, puasanya tidak diperiksa, sedekahnya tidak diperiksa. Kalau sudah rusak salatnya, tidak ada salat. Jadi makanya salat ini harus baiki betul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta banyak di dalam sholat itu. Rukun-rukun salat itu mudah dikerjakan. Itu. Jadi prinsip syariat ini, bu'istu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyati as-samha. Aku diutus ke dunia ini untuk membawa agama yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan toleran.
penuh dengan tenggang rasa. Seluruhnya tergambar di dalam ketentuan syariat. Kemudahan itu. Nah, sholat ini kalau dikonsepkan berat hukumnya, wajibnya, sunnahnya, adat-adatnya. Ini berat kalau dijadikan konsep. Tapi kalau dijadikan sebagai pelaksanaan sesuai dengan tuntunan Nabi hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Siapa yang melihat salat Nabi para sahabat? 130.000 sahabat melihat Nabi salat. Berarti banyak macamnya yang melihat. Ada yang melihat dari depan, dari kiri, dan tentu berbeda. Ada yang melihat dalam satu kesempatan di mana Nabi angkat tangan. Ada yang satu kesempatan Nabi tidak angkat tangan. Ada yang angkat tangan seperti ini, ada yang seperti ini. Ada yang Allahu Akbar begini. Ada yang cukup Allahu Akbar begini. Ya. Jadi, tetapi rukunnya itu kita menyatu di dalam rukun. Rukun itu adalah takbiratul ihram. Nah, apakah harus angkat tangan? Iya, kalau punya tangan. Nah, kalau orang buntun tangannya bagaimana angkat tangan? Ataukah sakit tangannya bagaimana angkat tangan? Makanya yang rukun itu adalah sesuatu yang mudah dikerjakan oleh semua orang. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Ihram artinya mengharamkan. Apa yang diharamkan? Semua perbuatan haram dilakukan ketika sudah takbir kecuali perbuatan salah. Nah, dilarang minum, haram berbicara, haram menegur, haram. Semuanya haram kecuali perbuatan salat. Baik, orang sudah masuk. Salat itu adalah bagaimana orang hatinya tergantung kepada Allah. Khusyuknya tahu apa yang dia lakukan, tahu apa yang dia baca. Saya salah. Saya di rakaat pertama yang saya baca ini Allahu Akbar kabiran, itu adalah sunnah, tidak masalah. Yang wajibnya adalah Allahu Akbar. Nah, karena Nabi mengatakan salatlah sebagaimana engkau melihat saya salat. Ketika orang melihat begini, nah, ya orang melakukan itu semua. Tetapi ketika dipilah-pilah, kalau ada orang tidak tahu begini, kira-kira salatnya sah enggak? Ya. Kalau persepsi mazhab tertentu bisa saja tidak sah, tetapi global secara umum, ada di hadisnya di sana. Mazhab ini. Oleh karena itu, kalau orang sudah salah, insya Allah sudah diterima itu. Allah Akbar, mirip-mirip sedikit begini, lain-lain sedikit begini, tidak merusak. Ya, sekali begini, mazhab Imam Malik. Ya. Makanya di Mekah itu kalau kita lihat kalau sama Allah Akbar begini, ya, tidak bisa kita mengatakan salah. Baik, jadi takbiratul ihram. Kemudian yang kedua al-qiraah, baca. Yang rukun yang kedua adalah membaca. Membaca ini terbagi dari beberapa dua persepsi besar. Persepsi mazhab besar. Berdiri dulu, berdiri. Nah, hukum berdiri, wa aqimus sholata wa atuz zakat, wa aqimu, dan dirikan salat. Dirikan salat maknanya lebih luas, tapi ada makna dekatnya. Kau berdiri, mana dekatnya? Kau dikatakan berdiri, dirikan salat, berdirilah. Tapi apakah yang dimaksud dengan dirikan salat itu berdiri? Bukan, lebih luas lagi. Artinya lakukan dengan salat, tetapi berdiri adalah bagian daripada mendirikan salat. Jadi
Waqimu sholat. Dari kata taqimu aqama yaqimu, berdiri adalah rukun. Nah, bagaimana kalau orang tidak bisa berdiri? Dia tidak bisa berdiri tapi dihukumkan berdiri, dia dianggap berdiri. Berarti kalau ada yang sakit ikannya, ambil salat, ambil kursi, kemudian dia duduk salat sesuai dengan kemampuannya, catatannya di sisi Allah tetap berdiri. Begitu juga ketika dia duduk, ya, duduk di bawah, ada kursi di bawah duduk, atau ketika dia tidak bisa menegakkan punggungnya terpaksa harus tidur, dia tetap berdiri. Jadi hukum berdiri di dalam salat adalah hukum di mana tidak ada ketentuan di dalam Islam, hukumnya duduk salat dan tidur salat atau dengan isya, tidak ada ketentuan, yang ada ketentuannya berdiri. Cuma yang tidak bisa melakukan berdiri barulah bisa duduk, yang tidak bisa duduk baru bisa tidur. Jadi ketentuannya adalah hukum berdiri, itu yang kedua. Sekarang ketika al-qiraah, saya langsung masuk ini. Yang lalu saya al-qiraah. Al-qiraah itu membaca. Sekarang orang berbeda pendapat. Apa yang dibaca? Salat itu membaca. Apa yang dibaca? Nah, jumhur ulama, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Imam Ahmad mengatakan Al-Fatihah itu minimal. Kalau sudah Al-Fatihah ada, itu selesai satu rakaat. Maksudnya sudah sah itu satu rakaat. Ya. Ditambah yang lainnya memang ada tambahannya, rukuknya apa ya? Tapi kalau tidak ada itu, tidak membaca Al-Fatihah, tidak bisa. Jadi surah-surah yang lainnya, nah semoga mampu. Apa itu tambahan? Kenapa ada tambahan? Karena Nabi juga menambah. Nabi juga menambah. Nabi kerjakan itu berarti wajib. Belum tentu. Apa yang dikerjakan Nabi belum tentu itu wajib pada kita. Tetapi kalau mau mengikuti Nabi, karena Nabi membaca, saya juga membaca. Nabi pakai songkok, saya juga mau pakai songkok. Nabi makan minyak, ya kita juga mau makan. Nabi tidur di tikar, kita juga mau tidur. Boleh, sunnah namanya. Sesuatu yang kita ikuti Nabi, sunnah, tetapi belum tentu itu merupakan satu kewajiban. Jadi ada usulnya orang. Kalau ada usulnya orang, tak apa-apa. Yang penting masuk dalam koridor. Baik, nah sekarang membaca. Berarti kalau tidak baca berarti tidak sah rakaatnya. Dia tidak sah. Tidak sah rakaatnya. Baik. Kalau Imam Hanafi ada hadis yang dia pegang mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dalam Al-Qur'an. Jadi membaca yang maksud itu asal ada baca. Alif lam mim zalikal kitab. Oleh karena bilang itu ada hadisnya, saya bukan itu dari mana kali 80 Hijriah lahirnya, 120 meninggal. Kalau Imam Syafi'i 150 itunya yang lahirnya, wafatnya 200, wafatnya lebih tua itu. Lebih dekat kepada Nabi, masih berguru kepada tabi'in yang sudah dekat dengan, masih dapat sahabat Nabi. Kalau orang wafatnya lahirnya 80 Hijriah, masih dapat sahabat Nabi masih ada yang sampai umar itu 40 yang masih ada. Tapi ini nah, membaca berarti kalau ada orang membaca, ya misalnya jadi tahu orang masuk Islam, ya, dan hafal dia Fatihah, tapi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu dirikan salat. Kalau dia ikut imam masih bagus, jadi bacaannya di-cover oleh imam. Sekarang dia mau salat sendiri, tidak hafal dia Fatihah, bagaimana itu? Bagaimana?
kita fatwakan kepada dia tidak sah salatmu, berarti diterima. Begitu? Tidak. Silakan salat, silakan. Saya baru hafal Al-Fatihah bagi orang alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada orang baca yang lain. Ya, qul huwallahu ahad. Baru itu hafal. Atau alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu dihafal. Sah enggak syaratnya? Nah, kalau begini kita harus bijak kepada dia. Orang belum tahu kesnya. Salah lain. Ada di masa Imam Hanafi. Bacalah minimal apa yang mudah bagi Al-Quran. Apa yang mudah bagi Al-Quran. Dan salah itu. Tetapi ingat, ketika sudah sempurna pengetahuan seseorang, Imam Hanafi juga bilang harus baca ayat Fatihah, gitu ya. Tapi ada standar minimal. Inilah yang dimaksud dengan rukun. Ya, rukun ketiga adalah membaca. Ya, membaca Al-Fatihah bagi jumhur ulama dan membaca membaca sedikit Al-Quran menurut Imam Hanafi. Tapi bukan saja Imam Hanafi kita pegang ya. Jumhur ulama kita semua mazhabnya ini ada kaki diduduki. Itu adalah kesempurnaannya. Doanya itu semuanya adalah hanya hanya tambahan. Nah, akhirnya orang berpikir begini, bagaimana kalau salatnya orang cepat-cepat sekali? Apakah sudah sah itu salatnya? Bagaimana? Apakah cepat-cepat sekali? Salat itu untuk mencapai ketenangan. Kalau tergesa-gesa, makanya orang juga beda pendapat. Orang yang cepat salatnya tidak sah katanya salatnya. Karena Nabi pernah menyuruh orang yang di depannya Nabi salat, cepat sekali dia salat. Ya, sin. Kamu itu belum sholat. Ulangi lagi. Ya. Kata kamu itu belum sholat, itu ditafsirkan lagi. Artinya belum sempurna salatmu. Ulangi. Ada juga mengatakan tidak sah salatmu. Nah, itu persoalan fikih. Ya, yang jelas ada tumaknina. Tumaknina itu artinya tenang. Nah, kalau orang tergesa-gesa tidak tenang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tumaknina bagian daripada rukun salat. Bagian dari rukun salat. Ya, karena kalau tidak tumaknina itu berhenti sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sakit itu sejenak dulu. Ya, baca untuk membuktikan bahwa Bapak berhenti sejenak, baca itu Rabbana lakal hamd. Minimal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Itu pasti itu. Jadi kalau kita baca seluruh rangkaian daripada doa-doa salat, itu pasti tumaknina. Pasti tumaknina. Ya itu. Ya, baik. Kemudian tahiyat akhir. Kan sudah duduk di antara dua sujud, kita naik lagi kan? Sama ji pembahasannya. Nah, sekarang kita menuju ke tahiyat. Yang wajib menurut Imam Syafi'i at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Ada yang membaca at-tahiyatu lillahi as-salawat al-mubarakatus salawatut tayyibat. Ada dua doanya. Ada juga doa yang lain. Tidak hanya begitu. Jadi yang mana itu anunya? Jadi kita Imam Syafi'i dulu, baca tahiyat itu rukun. Duduk tahiyat itu rukun. Jadi duduknya dengan membacanya itu beda. Itu Imam Syafi'i. Tapi imam lain yang mengatakan bukan itu, duduknya. Duduk tahiyat akhir itu yang rukun. Duduk tahiyat akhir. Kemudian apalagi yang rukun? Ya sudah. Itu kalau jumhur ulama. Tetapi Imam Syafi'i tambah lagi. Harus ada salawatnya. Kalau tidak ada salawatnya tidak sah salat. Jadi harus Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad minimal.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli. Sudah. Ala sayyidina, ala Muhammadin, boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Ya. Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahmi. Kenapa? Kenapa harus itu? Karena jalan Imam Syafi'i ini, jalan kesempurnaan ibadah seseorang kepada Allah harus melalui Nabi Muhammad. Maka salawat terhadap Nabi Muhammad merupakan rukun di dalam salam. Kalau tidak baca itu, kenapa? Kenapa lagi alasannya? Bukan cuma manusia yang mengucapkan salawat kepada Nabi. Allah sendiri. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan siapa? Itu ucapannya Allah yang kita ulang. Keselamatan bagimu wahai sang nabi. Tidak ada manusia dipanggil di dunia ini wahai sang nabi kecuali Nabi Muhammad. Nabi Nuh dipanggil oleh Allah ya Nuh. Nabi Adam ya Adam. Nabi Ibrahim ya Ibrahim. Nabi Isa ya Isa. Nabi Musa ya Musa. Tapi Nabi Muhammad pernah Allah memanggil ya Muhammad? Buka Al-Quran sampai. Tidak pernah. Kalau disebut namanya Muhammadun itu disifati saja. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Artinya Muhammad yang kalian kenal jujur, baik, amanah, dan itu adalah Rasul. Dia juga itu Rasul, dia juga itu Muhammad. Tapi kalau dipanggil, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai sang nabi, katakan kepada istrimu. Kemudian Allah mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamat, keselamatan, wahai sang nabi. Siapa yang diucapi selamat itu? Nabi Muhammad. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wajib hukumnya. Imam Syafi'i. Dijawab, waalaikumsalam, jawabnya bukan. Kalau Allah memberikan salam kepada Nabi Muhammad, tidak menjawab waalaikumsalam, tapi assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Itu jawabannya. Jadi kita di dalam salat itu mengucapkan salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian jawabannya Nabi Muhammad kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillah. Keselamatan juga ya Allah bagi kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alaina untuk kami semua ya Allah manusia. Keselamatan juga. Jadi ketika Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu mewakili seluruh manusia dan orang-orang yang beriman secara khusus. Diucapkan salam, dan salam dari Allah merupakan jaminan keselamatan. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Baru bertanya, asyhadu an la ilaha illallah. Sempurna salat tak? Sudah selesai sempurna. Sudah sempurna. Rukunnya sudah memenuhi rukun. Tinggal terakhir. Kalau tadi ada yang mengharamkan, harus ada yang menghalalkan kembali. Kita kan nanti mau minum, mau makan, mau bicara. Namanya assalam. Salam terakhir adalah salamut tahlil. Namanya salam yang menghalalkan. Tadi yang pertama adalah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ada yang menghalalkan. Bagaimana cara menghalalkan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kiri kanan baru boleh. Tapi ada ulama mengatakan kalau sudah yang kanan itu sudah sahmi, yang kiri itu tambahan. Nah, ada semua dalilnya itu. Ya sudahlah, enggak usah ikut yang ini saja. Ya, kasih sempurna saja. Ya. Kalau kita mau ngikut yang pertama, cari dulu hadisnya.
Kalau mau ngikut, yang kanan modek, yang kiri tidak usah. Cari dulu hadisnya. Kalau sudah dapat hadisnya lakukan, bisa. Ya, bisa. Nah, sekarang setelah orang salam, terakhir para sahabat mengatakan, salam itu adalah mengakhiri salam. Berarti selesai salam. Sekarang, kalau ada satu kesempatan, jumhur ulama mengatakan, Syafi'i, Maliki, Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau orang salat harus diakhiri dengan salam. Imam Hanafi lain lagi. Imam Hanafi mengatakan begini, yang penting ada perbuatan yang menunjukkan kita sudah selesai salam. Apa diantaranya? Ya salam. Salam itu adalah satu perbuatan yang menunjukkan kita sudah selesai salam. Ya. Sekarang ada kejadian pada zaman Nabi. Itu yang diambil mazhab Imam Hanafi itu. Nabi salat asar kalau tidak salah. Pokoknya salah satu salatnya. Kayak ingat-ingat saya itu salat asar. Setelah tahiyat akhir, tiba-tiba Nabi menghadap ke belakang. Tidak kedengaran, tidak kelihatan salam, tidak kedengaran juga salamnya. Tiba-tiba langsung menghadap ke belakang. Oh, ternyata sudah selesai salatnya Nabi. Nah, akhirnya pendapat mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa itu menunjukkan sudah selesai salat. Karena ada perbuatan yang menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang berarti selesai di salat. Nah, berarti mengakhiri salat itu dengan suatu perbuatan yang menunjukkan selesai salat. Apa manfaatnya pendapat ini? Yang terakhir, begini. Ada orang sementara salat tahiyat akhir. Tiba-tiba ada halilintar. Buah, meledak. Orangnya ini kagetan, langsung lompat. Tak lempar ke sana. Karena ini orang kagetan. Nah, apakah dia harus mengulang salatnya? Nah, kalau Imam Syafi'i dengan jumhur ulama, dia harus ulang salat karena dia belum salam. Tapi kalau menurut Imam Mazhabani sudah selesai gitu. Selesai salatnya. Karena perbuatannya lari, pegang-pegang dirinya begini, itu sudah termasuk mengakhiri salam. Mengakhiri salat. Iya. Atau tiba-tiba orang tahiyat, woi cepat-cepat ada gempa. Misalnya, gempa. Goyang di masjid. Sementara orang tahiyat akhir. Masih mau kita tahiyat, lanjut tahiyatul mubarakatuh sallallahu, belum pas salam ini. Kena lupa misalam langsung lari keluar. Apakah dia harus mengulang salatnya? Ya, ada tempatnya pendapat itu ya. Ada tempatnya. Tapi kalau dalam keadaan biasa, lakukan dengan sempurna. Ya, apa yang diajarkan guru-guru kita tentang sholat benar itu. Kalau salah, pasti ada yang akan membenarkannya. Tapi selama ini kalau tidak ada yang kasih, Pak, benar itu karena Allah selalu menjaga kebenaran itu secara turun-temurun. Ya, baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang rukun salat. Ya. Jadi salat ini mudah. Jangan disusah-susahkan. Kalau orangnya sudah salat, tidak bagus salat kalau belum khusyuk, belum membayangkan Ka'bah. Ada lagi yang begitu. Bayangkan di Ka'bah. Bayangkan ini. Kenapa harus membayangkan? Tidak usah. Allahu Akbar. Nabi sudah gariskan. Yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Saya dilihat oleh Allah, selesai. Sudah khusyuk. Khusyuk itu seperti apa? Melayang-layang? Tidak. Khusyuk itu tahu apa yang kamu lakukan, tahu apa yang kamu ucapkan, tahu apa yang sementara ini terjadi saat ini. Allahu Akbar, salat. Oh, ada orang di sana. Khusyuk ini, saya lagi salat ini. Salat. Jadi khusyuk itu tahu apa yang kita kerjakan, tahu apa yang kita baca. Bukan lain yang kita kerjakan, lain yang kita baca. Nah, itu tidak khusyuk. Allahu Akbar dia sambil nyanyi. Tidak bisa. Ya, baik. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau ada bertanya, silahkan. Saya tertarik dengan tadi itu tekanan itu wajib, kiri itu sunnah.
Saya ini orang televisi, kami belajar tentang audio, suara. Jadi kalau kita berbicara, maka ada gelombang udara itu terus sampai ke Amerika, bahkan sampai ke sini. Itu dibuktikan dengan HP, diperbesar. Jadi ini sangat menarik ini. Bahwa Rasul mengatakan bahwa itu wajib. Jadi sebenarnya ke kanan sudah cukup itu. Di kiri hanya menguatkan. Itu saja Ustaz. Kasih. Baik. Jadi mazhab para ulama yang mengatakan cukup dengan kanan karena itu prinsipnya salam itu adalah mengakhiri salat. Nah, dia sudah salam. Ya, dia sudah salam. Dan tidak disebutkan di situ 2 kali apa 1 kali. Salam. Cuma prakteknya 2 kali pada saat Nabi. Ya, artinya kalau kita lakukan 2 kali tidak apa-apa juga, jauh lebih bagus. Tapi kalau 1 kali sudah sah salatnya. Nah, itu seperti itu. Itu dalam konteks fikih. Ya, ilmunya seperti itu, ilmunya. Ya, kalau prakteknya kita usahakan sebaik-baiknya. Jangan ada yang ditinggal. Apalagi mudah Ji, tinggal ditarik ke kiri bagaimana? Ya, baik ya Pak. Ya, apalagi dihubungkan dengan gelombang tadi, apabila sudah dia tidak akan putus, berarti benar itu secara ilmu pengetahuan. Apa yang mazhabnya orang itu sudah benar secara ilmu pengetahuan. Karena filosofi daripada salam, ketika orang mengucapkan salam ke kanan, itu tujuannya agar supaya orang di sebelah kanan kita semuanya mendapatkan keselamatan. Ternyata gelombang itu lari ke arah kiri, menembus kita juga terakhir, ya Pak ya, berputar Ki. Ya, saya kira begitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak? Ya, silakan. Tahiyat waktu Isra yang aslinya, kan ada Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad, kama shallaita kalau yang sekarang. Tapi yang aslinya saya akan ini waktu Isra. Ya. Isra Mi'raj maksudnya ya. Waktu pertama kali diterima itu syahadat. Ya, mungkin bisa jelaskan sedikit perbedaannya dengan apa yang kita laksanakan sekarang. Tunggu dulu. Saya sebelum menjawab, saya belum pernah mendengar bahwa ada tahiyat waktu Isra. Nah, itu siapa tahu bisa memberikan informasi seperti apa itu. Yang dialog antara Allah dengan Nabi kita itu kan sudah tahiyat itu sebenarnya. Oh, iya. Baik. Oh, itu yang dimaksud. Ya. Baik. Jadi begini, dialog antara Allah dengan ini itu terbagi 2 di kalangan para sahabat. Ya. Mazhab Ibnu Abbas dan orang yang mengikutinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad itu berjumpa waktu ini dengan berjumpa dengan Allah dan melihat Allah, seperti itu ada pendapatnya. Tetapi tidak ada bagaimana caranya, bagaimana wujudnya, bagaimana, pokoknya ada perjumpaan seperti itu. Itu sebagian sahabat. Tapi Aisyah dengan semua yang mengikutinya dan tidak ada itu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, melihat Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, itu dusta. Itu Aisyah dengan seluruh ininya. Jangan kamu percaya dengan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ada 3 hal itu. Ada 3 hal dia ucapkan, salah satunya Aisyah, salah satunya adalah jangan kau percaya orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah waktu peristiwa Isra Mi'raj dalam kehidupan dunia. Tidak bisa. Dia hanya di akhirat nanti baru bisa jumpa. Karena tidak kapasitas. Jadi akhirnya persoalan itu menjadi persoalan sampai hari kiamat 2 pendapat. Tidak bisa kita ambil kecenderungannya satu saja. Dia bilang pasti berjumpa. Tidak bisa. Orang Nabi Muhammad tidak ada meriwayatkan 1 riwayat pun
Tidak ada, walau itu riwayat lemah, apalagi riwayat kuat yang setingkat dengan hadis riwayat syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang mengatakan bahwa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tidak berjumpa dengan Allah SWT, tidak ada juga bukti. Jadi dua-duanya ini tidak ada juga bukti bahwa memang tidak bisa berjumpa. Hanya tafsiran saja, persepsi mengatakan bahwa hadis Nabi mengatakan banyak. Satarauna rabbakum yaumal qiyamah. Engkau akan melihat Tuhanmu pada hari kiamat seperti engkau melihat rembulan ini. Kata Nabi. Akhirnya ditafsirkan orang. Berarti nanti kejadiannya pada hari kiamat. Kedua pendapat ini Allahu a'lam. Ya, ini yang benar. Nah sekarang saya mau mencoba menjawab apa yang ditanyakan. Bagaimana kalau itu secara substansi dengan pendapat yang satu berjumpa dengan itu adalah sudah merupakan tahiyat. Ya memang pasti ketika Allah Subhanahu wa taala berjumpa misalnya dengan hambanya pasti ada dialog. Tahiyat. Dan di dalam Al-Quran itu tahiyahnya adalah salamun qaulan min rabbir rahim. Ketika orang masuk di surga nanti, salamun qaulan min rabbir rahim. Keselamatan bagi kalian dari Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi ada kata salam diucapkan di orang-orang beriman. Tapi kalau tahiyatnya yang kita baca ini, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi, itu tahiyat kepada Nabi Muhammad. Kalau di alam sana Allahu a'lam. Itu saja. Kalau mungkin di buku-buku tasawuf bisa jadi ada seperti itu. Cuma banyak buku-buku tasawuf tidak bisa ditetapkan hukum Islam. Karena itu sifatnya ya, ilmu-ilmu tambahan yang memperkuat keimanan. Tetapi kalau ditetapkan sebagai hukum fikih itu tidak bisa. Yang menjadi hukum tatanan fikih harus hadisnya kuat, tak terbantahkan, diriwayatkan oleh banyak dan ditulis di buku-buku yang otentik. Dan itulah yang menjadi ketentuan salat, ketentuan puasa. Pokoknya itu jelas semuanya. Kalau yang dimana cerita-cerita dari tasawuf, ya orang tidak mengambilnya tak apa-apa. Ya, tapi orang mengambilnya yang penting boleh, yang penting jangan melanggar ketentuan syariah, itu saja. Jadi kalau ada pendapat tasawuf ambil, tapi jangan melanggar ketentuan syariah. Kita melanggar sesuatu yang menjadikan kita syirik, menjadikan kita apa itu tidak boleh. Jadi semuanya baik. Saya kira itu jawabannya Pak ya. Iya baik. Silakan Pak. Rambut panjang menutup ini bagaimana itu? Itu yang satu. Yang kedua, orang yang ruku, sujud, kemudian ya bagaimana itu? Ya, apakah memang baik. tidak boleh itu? Ya. Baik. Pertama tentang sujud dengan ada penghalang. Kalau mazhab Imam Syafi'i diharuskan ini. Jadi makanya orang pakai songkok kalau salat ada dorong-dorong. Ini harus nempel. Bahkan ada mazhab mengatakan kalau ada rambut begini itu tidak sempurna sujudnya. Ya, tidak sempurna sujudnya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa tidak sah, tidak sempurna. Nah, seperti ini. Cuma prakteknya pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kalau musim dingin pakai sorban. Dililit di kepalanya pakai sorban kalau musim dingin. Kemudian waktu berwudu pun tidak dibuka. Ada namanya membasuh imamah ila du'abatihi. Jadi ada sorbannya begini. Nabi tadi kan sudah punya wudu, waktunya dia pakai itu sorban. Kemudian tiba-tiba batal. Dia pergi ini, dia basuh. Dia tidak basuh lagi kepalanya, tapi tinggal imamahnya ini dia basuh. Nah, begitu. Nah.
Berarti ini imamah waktu sholat tetap dipakai. Ya, tetap dipakai. Ya. Berarti terhalang ki. Jadi ada kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuka, ada kejadian Nabi tertentu ada ini. Pernah juga pakai sorban begini waktu sujud, itu terhalang sedikit begini dan itu tidak jadi soal. Akhirnya melahirkan satu hukum bahwa boleh ada alas ketika kita sujud. Ya. Pernah juga ada satu cerita siang hari panas sekali, membara, kemudian ada kayak kain begini, sorbannya Nabi diletakkan di situ baruan untuk menghalangi panasnya membaranya pasir. Ya siang hari, karena kan tak buka ini di atas ini, tidak ada balkonnya, tak buka dari langit, panas sekali. Nah, ini melahirkan hukum kemudian hari bahwa boleh pakai sajadah. Ya, seandainya tidak ada kejadian seperti itu, kita tidak boleh pakai sajadah. Kalau sujud harus langsung ke tanah. Jangan boleh pakai begini. Jadi semua harus hitam bidatnya. 2 minggu saja Pak, tidak pakai alas. 2 minggu coba Mi. Tidak pakai langsung ke ini, hitam ini hitam. Tapi kalau kita kasih alas tidak, biar sampai 10 tahun. Ya, begitu. Ya, tidak salah juga. Orang silakan. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'amanu ma'ahu asyiddau 'alal kufari tarahum sujjadan ruk'an sujud yabtagun simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nabi Muhammad itu dengan sahabat-sahabatnya terlihat ini bekas sujudnya. Bagaimana tidak terlihat bekas sujudnya? Nah, batu terus jambak. Iya. Iya toh? Jadi kejadian-kejadian itu Nabi pernah ini, kemudian ada tertukar sedikit, kemudian ada sahabat yang rambutnya turun begini, Nabi tidak tegur. Akhirnya kesimpulan para ahli fikih boleh mengalas ke ini. Akhirnya boleh mengalas sekali diciptakan ya karpet dengan ini. Mengalas nih. Nah, sekarang Bapak siapa yang tidak mengalas? Semuanya mengalas, langsung iji data ke tanah. Tidak, itu ini. Ke karpet, ya karpet sama aja dengan ini. Karpet dengan ini sama aja begini. Ya kan, apa bedanya karpet itu dengan ini? Sama-sama menghalangi ke tanah. Ya, begitu ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua tadi, ketika sujud terus dia begini, tidak sempurna salatnya. Pernah ada yang ditegur, jangan salat seperti itu. Ya oleh pada zaman Nabi ditegur sahabat itu, jangan seperti itu. Karena seperti istirahatnya anjing itu. Iya, jangan seperti itu. Itu kurang adab sekali. Menyembah kepada Allah kurang kecuali kalau sakit, Pak. Kalau sakit ya begini ya, apa boleh buat. Sakit itu dinilai sempurna. Orang yang sakit salatnya dinilai sempurna walaupun dia miring-miring salat. Ya, walaupun duduk. Saya kira itu, Pak ya. Ya. Ada lagi? Jamak dan qasar. Ya, jamak dan qasar dengan keadaan yang sekarang yang sudah semakin mudah. Kalau saya tidak mengambil kesempatan itu, artinya saya tetap sholat sempurna, misalnya asar 4 rakaat, zuhur juga 4 rakaat. Apakah itu menurut pandangan ulama itu yang lebih bagus atau tetap mengambil yang rukhsah tadi? Ya. Insyaallah. Saya jawab dulu yang kedua. Jadi ini berkenaan dengan jamak qasar. Dalam agama itu ada namanya azimah dan ada namanya rukhsah. Ini urusan fikih juga ya. Yang azimah itu kerjakan sesuatu sesuai dengan aturannya dan ketentuannya. Salat zuhur jangan kasar-kasar. Salat asar ya ini dalam musafir salat seperti biasa. Ya. Rukhsah itu keringanan apabila kita capek, apabila kita sibuk, apabila ada keterbatasan. Itu diambil. Jadi rukhsah itu datang untuk memudahkan kita. Nah, sekarang yang mana lebih utama keduanya? Tetap azimah. Jadi kalau ada orang mau musafir apa, sudahlah saya tidak mau ambil rukhsah, tidak usah kasar-kasar. Orang saya mobil bawa sendiri. Ya. Saya kasar jamak salat disebabkan karena musafir, tapi kalau mampir di warung minum kopi tak 2 jam di situ kan tidak masuk logika itu.
Seperti itu. Maka ketentuan hukum fikih walaupun ketentuan rukhsah itu boleh diambil, silakan diambil, tapi tetap menduduki kedudukan pertama kalau tidak diambil. Itu jauh lebih tinggi anunya, statusnya itu. Jadi kalau orang musafir, tidak usah orang saya bawa mobil sendiri, mampir di Jeneponto ada ini masjid, di Bantaeng ada masjid, di Parepare, di Sidrap, di masjid besar bagus-bagus lagi masjidnya. Lebih baik mampir sekalian wisata. Apa? Wisata rohani. Ya, lakukan 4 rakaat biar banyak pahalanya. Ya, tidak apa-apa. Jadi itu jauh lebih utama. Mengambil azimah namanya dibanding dengan rukhsah. Tapi mengambil rukhsah itu kasih sayang namanya. Kalau orang capek sekali kayak ini. Nah, sebentar lupa lagi salat ini. Ya, sudahlah, cepat-cepat ambil 2 rakaat saja. Kalau begitu. Ya, boleh. Yang pertama tadi apa ingat? Itu persepsi. Persepsi tidak bisa dijadikan ketetapan hukum. Yang menetapkan hukum itu tadi azimah dan rukhsah. Persepsi tidak bisa, hanya tambahan-tambahan. Namanya juga persepsi, ya pendapat, ya. Pendapat orang tidak itu kan pendapat orang. Tapi belum tentu juga. Ya, kan. Jadi yang pertama tadi apa kata kuncinya aja? Lutut dulu ya. Jadi yang saya baca di sini yang sesuai dengan aturan itu lutut dulu baru tangan. Tapi banyak sahabat yang tangannya dulu baru lututnya dan itu tidak ditegur. Ya, ketika kita mau membahas ini masalah itu ada dua jenis. Ada yang lututnya dulu baru ini. Kemudian tidak ada ketentuan tangan pakai ini atau pakai tinju. Ada orang pakai tinju lagi. Pakai tinju tidak ada di ketentuan. Makanya pakai tinju boleh, pakai tangan juga boleh, begini juga boleh. Karena tidak ada yang dikatakan harus kau pakai tinju atau buka kian tanganmu. Sekarang ada kulihat pakai tinju kalau mau naik, pakai tinju. Oh, saya bilang pakai tinju mungkin ini. Ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Inilah kemudahan. Kemudahan tidak melanggar apa-apa. Lutut duluan, nah ini tidak apa-apa. Sekarang Nabi umumnya lutut duluan. Baru tangan umumnya. Tetapi sahabat banyak seperti itu. Yang anunya dulu, tangannya dulu baru ininya. Sudah, tidak ditegur juga. Jadi bukan menjadi satu ketentuan fikih yang harus ini dulu baru ini. Enggak, pokoknya bebas lah. Ya, yang mana yang mudah. Kalau berat-berat begini tangan dulu biar saya tidak jatuh, enggak apa-apa. Sempurna gitu salah. Saya kira itu Pak ya. Sudah tidak ada lagi ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ahsin wuqufana baina yadayka wa la tukhzina yawmal ardi alayka wardina wardana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.